Kak, 55. Sorry. Oke, kakak ucapin salam sekali lagi ya, karena 2 orang baru masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat. Sehat. Ya, badan nggak berat kan? Ya. Oke, hari ini semua Pikiran sehat. kami tidak sehat. Apa nggak sehat? Kenapa pikirannya nggak sehat? Butuh Mau hiburan. lomba. Oh, mau lomba apa? MHQ. Oh, masya Allah, bagus Oke, sekali ya. Oke, sekarang kita mau belajar fisika. Jadi di luar pelajaran fisika, di luar pelajaran IPAS, kita keep dulu, kita simpan dulu ya. Nanti kita ngobrolnya kalau udah selesai belajarnya. Oke? Ini ada di kenapa? Oi, karena ada yang jual 8. Kan itu justru 8 bukan pelajaran IPAS kan? Nah, Oke, kita fokus ke sini ya. Oke, kita fokus ke sini ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pemanfaatan listrik dan magnet dalam teknologi. Ya, minggu yang lalu, pertemuan yang lalu kalian udah belajar kan tentang listrik dan magnet? Masih ingat gak? Masih. Manusia ini ketergantungan gak sama listrik? Yang bergantung. Gak tergantung, buktinya kemarin Bergantung. di waktu mati lampu tuh ada nggak yang mengeluh panas sekali kak? Ada. Kenapa nih lampu nggak hidup gelap? Tahu nggak sih nggak bisa main internet ya kan? Kami punya paket. Nggak bisa juga internetnya waktu mati lampu ya kan? Jadi manusia ini sudah sangat ketergantungan dengan listrik. Oke, hari ini kita mau bedah dulu nih semana bermanfaatnya si listrik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar apa aja kak? Hari ini kita mau belajar tentang teknologi, jenis teknologi, dan penerapan listrik dan magnet di dalam teknologi. Oke, nanti kakak juga kasih soal. Jadi kan kakak udah lama nih nggak masuk kelas 5. Kakak mau lihat siapa adik-adik yang paling banyak ngumpulin star champ hari ini. Oke? Oke ya? Oke. Nah, kita langsung aja nih ke poin yang pertama. Kita belajar tentang teknologi. Ya, sebenarnya kalau dengar kata teknologi udah sering ya di kehidupan kita. Di mana-mana pasti ada tulisan teknologi ya kan? Sebenarnya teknologi itu apa kak? Teknologi itu adalah penerapan dari ilmu pengetahuan. Kenapa misalnya nih teknologi sekarang semakin canggih kak? Karena ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin diupdate. Ya kan, yang sebelumnya kita pakai nyuci itu pakai apa nih? Disikat ya, pakai sikat. Tapi setelah teknologi itu naik berkembang, maka nyuci itu nggak perlu ribet lagi. Ada cara sederhana dibuatkan mesin cuci, gitu ya. Jadi teknologi itu dari mana awalnya? Dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ilmu pengetahuan, bisa nggak buat teknologi? Orang bodoh bisa nggak bikin teknologi? Nggak bisa, karena teknologi itu dibuat menggunakan ilmu pengetahuan. Oke? Udah tahu semua teknologi itu apa? Oke. Nah, teknologi itu sendiri terbagi menjadi 2, ada jenisnya. Ada teknologi yang sederhana, ada yang teknologi yang modern. Oke. Nah, kalau teknologi yang sederhana, alat dan bahan yang kita gunakan itu masih sederhana. Contohnya itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak contohnya? Pisau. Kenapa pisau jadi teknologi? Di mana ilmunya di situ? Anda dirancang. Dia lebih mudah untuk digunakan. Lebih mudah untuk digunakan. Di mana letak teknologinya? Di mana letak ilmu pengetahuannya? Dirancang khusus. Dirancang khusus. Satu-satu. Apa? Kita bisa memotong buah atau lain-lain dengan lebih mudah. Iya. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Lebih mudah daripada zaman dulu kan, kok zaman dulu harus pakai batu tajam. Iya benar. Terus teknologinya lagi karena ilmu pengetahuan kita tahu bahwa untuk bisa memotong kita perlu besi yang ujungnya tajam ya kan? Kan pisau itu tajam kan sebelahnya. Kalau cuma besi biasa, nggak memudahkan pekerjaan manusia kan? Kalau dua-duanya tuh nggak ada yang tajam, memudahkan nggak? Enggak kan? Berarti itu bukti bahwa pisau adalah teknologi sederhana. Oke, udah bisa? Oke. Nah, kalau itu teknologi sederhana. Selanjutnya teknologi modern.
diasah biar dia tajam, itu kan sederhana kan, bisa didapatkan oleh manusia biasa kan. Tapi kalau modern itu perlu dirancang khusus. Ada yang tahu contohnya apa? AC. AC benar. Apalagi Sadan? HP. HP. Di depannya padahal ada teknologi. Apa lagi? Laptop. Sheila. TV. Zulfar. Ada apa lagi? Mesin cuci. Kulkas. Jadi semua yang kalian sebutkan itu ada. Belum. Udah tadi asik pertama. Jadi semua yang kalian sebutkan tadi adalah salah satu contoh teknologi modern yang dirancang khusus oleh teknisinya. Gitu. Oke? Nah, kita lihat lagi apa nih perbedaan jenis teknologi tadi kan? Kalau misalnya sederhana, produksinya itu lambat. Ya kan? Kalau misalnya modern, produksinya itu lebih cepat. Kayak misalnya HP, pesawat gampang, ya kan? Tapi kalau pesawat lebih ke buinya cepat. Kalau Airbus itu biasanya lama dibuat. Iya, itu tergantung jenis pesawatnya, ya kan? Kalau teknologi itu tergantung mereknya, tergantung brandnya, ya kan? Kalau berasal produksinya, ya itu yang kedua perbedaan dari jenis teknologi ini ya. Yang ketiga, kalau teknologi sederhana itu tidak menimbulkan polusi. Polusi itu apa ya kira-kira? Asap berbahaya. Asap berbahaya, benar. Apalagi polusi? Asap yang berbahaya. Iya, yang merusak udara, gitu kan? Dia berbahaya nggak polusi itu? Kira-kira dari mana polusi paling besar di kota sekarang? Pabrik, industri. Di kota misalnya di sini nih. Asap kendaraan. Asap kendaraan. Kalau misalnya di Jakarta yang paling dominan itu asap pabrik ya, karena Jakarta adalah ibu kota, jadi lebih banyak industri yang di sana, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya yang sederhana itu nggak menimbulkan polusi. Tapi kalau kita di Banda Aceh hampir rata-rata nggak ada polusi. Mana ada? Hampir. Tapi kalau dibandingkan zaman dahulu itu masih udaranya masih segar ya kan. Tapi sekarang itu dimanapun kayaknya udah mulai terganggu ya. Buktinya kita baru aja banjir bandang kan, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Udah buat teknologi tapi nggak tahu cara mengantisipasi supaya nggak jadi bencana alam. Oke? Nah itu yang kalau teknologi sederhana dia nggak menimbulkan polusi. Tapi kalau teknologi modern dia menimbulkan polusi. Contohnya apa Kak menimbulkan polusi? Yang paling dominan apa? Teknologi yang paling berpolusi? Ini industri tadi, alat-alat industri itu kan PT apa lagi, kendaraan ya kan? Sebenarnya itu ada manfaatnya nggak ke kehidupan kita kendaraan itu? Ada kan, manfaatnya bisa membantu kita kan? Tapi teknologi itu juga merugikan kita kalau kita nggak bisa menggunakannya dengan baik. Walaupun udah ada yang listrik, tapi kan tetap merugikan listrik. Iya, kalau misalnya nih tidak menimbulkan polusi ada sepeda. Iya, betul. Sepeda itu banyak manfaatnya loh, sehat, ya kan? Kalau orang bule-bule itu kenapa dia lebih sehat dan lebih panjang umurnya dibanding orang Indonesia tepatnya? Orang Indonesia itu males. Bukan biji-bijian, terus apa lagi? Malas, betul, malas gerak. Misalnya orang di luar negeri apalagi di Jepang, rata-rata kan orang nih jalan kaki, semua kalau kita Apa-apa naik motor. Sekarang udah bergeser lagi, apa-apa naik mobil. Coba lihat, setiap rumah pasti punya mobil kan, satu-satu kan. Jadi sebenarnya teknologi itu membantu kita, tapi juga bisa merugikan kita kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Oke? Nah, kalau misalnya teknologi sederhana, dia itu tenaga yang dibutuhkan itu dia tersedia di alam, rata-rata ya tersedia di alam. Sedangkan modern itu dia memiliki mesin yang rumit, jadi harus dirancang dulu, dicampur ini sama ini gitu bahannya, ya kan? Itu namanya teknologi modern. Kemudian kalau sederhana, lupa tidak. Kalau misalnya teknologi sederhana, dia membutuhkan manusia, misalnya kayak pisau. Kalau pisau itu nggak ada manusia yang gerakin pisaunya, bisa nggak membelah-belah bahan-bahan makanan? Nggak bisa kan? Dia berarti membutuhkan manusia. Kalau nggak ada manusia, dia nggak bisa bergerak. Kayak sepeda, kalau nggak didayung sama manusia bisa nggak? Enggak. Nah, beda dengan teknologi modern. Kalau teknologi modern, keterlibatan manusia
kita. Bandara yang tidak ada manusianya. Tahu di mana? Mana? Singapura. Oke, salah satunya di sana ya. Jadi ada bandara yang tidak ada manusianya. Jadi yang kerja siapa kak? Robot. Gitu, makanya hari ini itu saingan kita itu bukan cuma manusia aja lagi, tapi juga robot. AI ada di mana-mana kan. Apapun yang kalian minta akan dipenuhi sama AI kan. Itu nggak butuh manusia. Itu adalah teknologi modern. Gak bisa bedain kan teknologi sederhana dan modern? Oke, udah ya. Berarti teknologi udah tahu, jenis teknologi udah tahu juga. Nanti kalau kakak kasih kuis harus bisa jawab semua. Oke? Insya Allah. Nah, terakhir. Tapi sebelum kakak lanjut, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mau curhat dulu? Nggak ada. Tapi curhatnya harus ada berhubungan sama hari ini ya. Nggak ada, belum ada. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga. Penerapan listrik dan magnet dalam teknologi. Yang pertama itu ada sebagai generator atau pembangkit listrik. Kalau misalnya yang waktu mati lampu kemarin kan mati PLN, mati PLN kan. Kalian pakai apa biar bisa nyala? Biar nyala listriknya pakai apa namanya? Genset itu bahasa awamnya manusia ya. Tapi kalau bahasa fisikanya, bahasa IPAS-nya itu namanya generator. Jadi generator itu sebagai pembangkit listrik, ya. Contohnya ada apa kak? Ada PLTU. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga udara. Tenaga uap. Ada nggak di Aceh PLTU? Ada. Ada nggak di Aceh? Ada. Ada di mana? Babi. Di Babi. Cuma satu ada di Aceh. Di mana? Coba tebak. Di Naga. Jadi di Aceh itu ada pembangkit listrik tenaga uap yang aliran listriknya itu juga tersambung ke Sumatera Utara. Itu dari Naga Raya, ya, BLTU namanya. Jadi Aceh keren loh sebenarnya, ya kan? Makanya kalian harus jadi orang-orang ilmuwan yang punya pendidikan yang bagus supaya bisa mengelola yang sudah ada di Aceh. Kayak PLTU itu yang kelolanya banyaknya orang mana? Orang Cina. Makanya untuk kerja di sana harus bisa bahasa Mandarin. Kalian bisa bahasa Mandarin nggak? Bisa satu. Oke, jadi nanti kalau udah besar, kalianlah yang akan mengelola apa yang sudah ada di bumi Aceh ini. Oke? Kita lanjut ke PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Iya, ada nggak di Aceh? Ada. Nggak ada di Aceh. Ada nggak di negara mana yang ada? Tapi lagi mau dibuat kan yang di Takikon itu? Oh iya, tapi udah musibah ya. Ya, jadi gagal dibuat. Malaysia? Singapura. Di Aceh nggak ada kan? Oh, oke. Di Indo ada. Di Indo ada. Di mana? Malaysia. Oke, sekarang ke ini tahu kan? Ini pembangkit listrik semuanya, ya. Itu contoh dari generator. Yang kedua, speaker. Tahu nggak speaker itu apa? Cuma dengar. Speaker itu apa? Pengeras suara. Pengeras suara. Jadi pengeras suara itu juga memanfaatkan teknologi magnet. Kalau misalnya kalian suka bongkar ini speaker, kan ada tuh ya bagian. Kalian pernah lihat speaker besar? Iya. Kan? Kami ada di Ada nggak? Pernah lihat yang ada yang besar nggak yang kalau dia suaranya besar, pasti dia kayak Di sekolah ada. Iya, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya magnet. Gitu, oke? Itu speaker. Terus ada kereta magnet. Kereta magnet itu Mereka yang melayang dan tolaknya dengan magnet. iya, betul. Habis itu kereta cepat itu Wush itu juga memanfaatkan teknologi magnet. Gitu. Nah, terus ada magnetic strip kartu uang digital. Kalian E-money. sering pakai e-money digital? Kenapa kira-kira bisa dia langsung detail langsung kebuka? Karena dia terhubung dengan teknologi. Itu teknologi apa kira-kira? Magnet. Teknologi apa yang digunakan? Sensor. Bukan teknologi ini sederhana atau modern yang digunakan? Modern. Modern. Dia nggak butuh manusia kan? Bisa pas mengetep langsung terbuka pintunya. Nggak ada tuh manusia harus buka pintu tiangnya. Satu lagi Kan? yang pintu masuk rumah sakit itu. Iya, itu sama
kan, makanya dia bisa terkonek di mana, bisa mau ke bandara, mau kemana gitu. Tapi ada juga sebagian ATM yang nggak punya chip itu, gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada MRI. Tahu nggak MRI? Tahu. Gambaran tubuh manusia. Ada yang udah pernah pakai MRI? Belum. Belum. Kayak ini ya, kayak apa sih namanya? MRI. Ronsen. Iya, ronsen. Bukan ronsen. MRI itu badan kita. Badan kita dimasukin di dalam tong itu. Oh, yang di scan. Iya, top. Iya, yang Apa kayak itu di ada scan. yang makanya dibilang kalau misalnya ke situ kalau kita buat tabung oksigen, Iya. cukup dia ketarik ke dalam. Iya, terus kalau MRI itu kita nggak boleh Satu pakai lagi apa namanya? yang logam. Kita nggak boleh pakai emas. Kita nggak boleh pakai yang besi-besi. Satu Karena lagi apa namanya? Kawan MRI. ronsen, Bukan. sinar X, X-ray. Bukan. Ah, Dia tuh tadi bukan CT MRI. scan. Sama aja itu jenis-jenisnya. Apa lagi? Iya, dia tuh kayak Nanti kalau udah ingat kasih tahu saya. Jadi MRI itu di dalam tabung itu kita kan dimasukin tuh ke dalam itu. Nah di situ ada magnetik yang dia itu bisa menggambarkan tubuh manusia. Ya kan nanti hasilnya keluar. Pernah. Biasanya itu udah orang-orang yang penyakitnya tuh sudah kronis. Makanya di MRI supaya untuk melihat ada apa di dalamnya. Cuman ada juga yang pakai kami sih. ada juga yang pakai ronsen. Biasanya kalau ronsen tuh yang daerah yang langsung nampak, misalnya kayak di dada itu kan gampang. Tapi kalau misalnya kita mau lihat seluruh tubuh kita kan susah kalau pakai ronsen. Ini kan susah ya, jadi lebih gampang pakai MRI. Jadi semuanya bisa terbaca. Karena ronsen sebenarnya gini ya. Yang untuk ronsen kepala aja apa namanya? Ronsen juga kalau Tapi CT itu scan. kayak tabungnya itu MRI, tapi bukan MRI. Oh namanya aja yang beda. Ah. Oh nanti kita ingat lagi ya. Apa namanya ya? Oke. Jadi itu 5 itu adalah salah satu ya dari sekian banyak ya pemanfaatan atau penerapan listrik dan magnet di dalam teknologi. Oke, ada yang bertanya sebelum kakak kasih kuis? Zaid mau nanya apa Nah, nih? ada. Nggak tahu. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kakak mau cerita dulu. Bukan. Apa? Kakak mau cerita dulu. Kalian kenal sama James Watt nggak? Kenal. James Watt. Siapa dia? Penyinta apa? Peminta apa dia? Penemu. Penemu listrik, Penemu apa dia? teknologi. Teknologi apa dia yang ditemukan sama si James Lampu. Watt? Oh. Itu baru video. Ada Ya, yang CT scan. Apa model? apa? Yang buat itu, yang buat MRI. Mana yang model? Mesin uap. Jadi James Watt itu udah tua loh. Monyang kita dia lahirnya itu jauh sebelum kita. Monyang kita. Jadi James Watt itu adalah salah satu ilmuwan yang paling terkenal yang menciptakan mesin uap. Jadi sejak dia itu ciptakan mesin uap, maka di saat itulah revolusi industri besar-besaran. Jadi karena penemuan dia itulah, jadi orang-orang para ilmuwan semakin tertarik untuk membuat industri-industri dari hasil temuannya. Jadi James Watt ini sangat berjasa ya. Dia termasuk salah satu ilmuwan yang terkenal juga, sama posisinya dengan Albert Einstein, Thomas Alva Edison. Masih tahu? Kenal? Pernah ketemu ya? Pernah ketemu? Nggak pernah. Cuma kenal nama aja ya. Nah, hebat kan para ilmuwan kan? Kalau kita cerdas. Mereka cuma 1% dari kepintaran. Iya benar. Kalau itu nggak ada yang mengalahkan. Nabi Muhammad adalah teladan yang tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan keteladanan dan kehebatan Nabi Muhammad. Betul? Terus kayak orang-orang bilang kalau misalnya apa-apa Korea itu paling ganteng, padahal itu cuma 1% dari kegantengan Nabi Yusuf. Siapa yang suka Korea? Aha. Suka Korea? Suka apa? Nonton aja. Oh suka nonton aja. BTS. Dia. Suka juga, tapi dia di opas mirip apa? Oni. Matanya sipit, ya kan Sheila? BTS. Oke, BTS. kita kembali ke laptop, kembali ke papan tulis. Ada yang mau ditanyakan sebelum kamu kasih kuis? Tidak. Baik. Ada. Kenapa? Kepalanya ada fotonya. Oke,
kakak bagi